Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Rahmadani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar dari sampling audit yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material dan membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian resiko sampling yaitu waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi serta adanya kemungkinan yang menyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak andal. Resiko sampling terdiri dari dua, yaitu resiko keliru menerima dan resiko keliru menolak. Terdapat dua pendekatan sampling statistik, yaitu sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU dan sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya yaitu di mana sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran atau PPU adalah pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai atribut deviasi. Metode ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Selanjutnya itu rencana sampling. Rencana sampling itu terbagi menjadi 6. Yang pertama menetapkan tujuan rencana, yang kedua merumuskan populasi dan unit sampling, yang ketiga menentukan ukuran sampel, yang keempat menentukan metode pemilihan sampel, yang kelima melaksanakan rencana sampling, dan yang keenam mengevaluasi hasil sampel. Menetapkan tujuan rencana. Tujuan utama sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi yaitu yang terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang diuji. Unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut dengan logika sampling unit. Selanjutnya menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan statistik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Rumusnya yaitu IS sama dengan NB dibagi N, di mana IS sama dengan interval sampling. Pertimbangan kuantitatif salah saji dalam jumlah rupiah dapat disebabkan oleh perbedaan dalam prinsip atau penerapan dan kekeliruan serta ketidakberesan. Keuntungan metode PPU yaitu yang pertama mudah digunakan, yang kedua besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit, yang ketiga menghasilkan sampel berstrata, yang keempat secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batasnya, yang kelima menghasilkan sampel yang besar, dan yang keenam dapat dirancang lebih mudah dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Sedangkan kerugian metode PPU yaitu didasarkan oleh asumsi yang nilai suatu audit sampling tidak lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku, dan jika salah saji terlalu rendah maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya sampling variabel klasik. Ada 3 metode dari sampling variabel klasik yaitu mean per unit atau MPU, selisih, dan rasio. Sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel.
Rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang diperoleh taksiran oleh total nilai populasi. Metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi serta variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih yaitu yang pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Dan yang ketiga, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Metode estimasi rasio. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel, selanjutnya menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel, yang kemudian rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku sehingga diperoleh taksiran nilai total populasi. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel, yang selanjutnya menghitung rasio dengan cara membagi nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku sehingga diperoleh taksiran nilai total populasi. Keuntungan dari metode sampling variabel yaitu yang pertama, sampel mudah diperluas, yang kedua, saldo nol dan saldo tidak bisa memerlukan rancangan khusus, dan yang ketiga, tidak ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku. Tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Sedangkan kerugian dari metode sampling variabel yaitu lebih kompleks, yaitu yang membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel, serta untuk menentukan ukuran sampel harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil sampel. Ada dua metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel, dan yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.